Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ubaid Dimas Ramadan dari kelas B jurusan PAI semester 2. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul dari kemajuan dan kemunduran Bani Abbasiyah serta penyebab hancurnya Bani Abbasiyah. Dan tidak lupa kepada Bapak Muhammad Shodiq MPDI yang saya hormati dan juga para teman-teman yang saya banggakan. Langsung saja ke pembahasan. Pertama yaitu kemajuan dan kemunduran Bani Abbasiyah. Kemajuan Bani Abbasiyah yang pertama yaitu pusat ilmu pengetahuan, di mana Bani Abbasiyah mendirikan pusat ilmu pengetahuan yang terkenal seperti Baitul Hikmah di Baghdad yang menjadi pusat penerjemahan dan penelitian ilmiah. Selanjutnya yang kedua yaitu perkembangan ilmu pengetahuan. Pada masa Bani Abbasiyah terjadi kemajuan besar dalam bidang ilmu pengetahuan seperti matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Dan bahkan saya dulu waktu di SMA kalau nggak salah itu pernah mendengarkan bahwa angka 0 sampai 9 itu ditemukan pada masa Bani Abbasiyah, di mana pada masa itu seluruh ilmuwan ataupun pokoknya yang sangat paham di fan tertentu ilmu pengetahuan itu dijadikan satu di suatu tempat, namanya lupa saya. Selanjutnya nomor 3 yaitu arsitektur dan seni. Bani Abbasiyah juga mencapai kemajuan dalam bidang arsitektur dan seni, seperti pembangunan kota Baghdad yang menjadi pusat kebudayaan dan perdagangan. Yang keempat yaitu perdagangan dan ekonomi. Bani Abbasiyah memiliki jaringan perdagangan yang luas yang menghubungkan Asia, Afrika, dan Eropa, sehingga meningkatkan ekonomi dan kemakmuran. Selanjutnya poin B, kemunduran Bani Abbasiyah. Kemunduran Bani Abbasiyah itu disebabkan beberapa konflik mungkin ya, atau kelemahan di masa itu. Seperti yang pertama, perpecahan internal. Bani Abbasiyah mengalami perpecahan internal seperti perebutan kekuasaan dan konflik antara kelompok-kelompok politik. Yang kedua yaitu serangan eksternal. Bani Abbasiyah juga menghadapi serangan eksternal seperti serangan Mongol pada abad ke-13 yang menyebabkan kerusakan besar dan kemunduran. Jadi kemunduran Bani Abbasiyah itu selain perpecahan dari dalamnya, itu juga mendapat serangan-serangan dari luar. Yang ketiga yaitu kemerosotan ekonomi. Kemunduran Bani Abbasiyah juga disebabkan oleh kemerosotan ekonomi seperti penurunan perdagangan dan peningkatan inflasi. Yang keempat yaitu lemahnya pemerintah. Pemerintah Bani Abbasiyah menjadi lemah dan korup seperti budaya di Indonesia sejak dulu sudah korup ya guys, sehingga menyebabkan ketidakstabilan dan kemunduran. Poin C yaitu penyebab hancurnya Bani Abbasiyah. Penyebab hancurnya Bani Abbasiyah yaitu runtuhnya dinasti Abbasiyah disebabkan oleh berbagai persoalan serius dalam ketatanegaraan yang sangat berbeda dengan prinsip pemerintah di masa Khulafaur Rasyidin. Perpecahan internal, terutama perebutan kekuasaan antar keluarga dan faksi politik, menjadi awal dari melemahnya pemerintahan. Tidak seperti sistem syura yang diterapkan pada masa Khulafaur Rasyidin pada Bani Abbasiyah, lebih mengutamakan warisan kekuasaan secara turun-temurun. Nah, itu biasanya kalau yang dinamakan kekuasaan dari turun-menurun atau kakek moyang nenek moyang, itu biasa dinamakan dengan nepotisme kalau nggak salah. Nanti bisa cari-cari lagi ya teman-teman. Yang seringkali tidak memperhatikan kelayakan calon pemimpin. Hal ini menimbulkan banyak konflik berkepanjangan di dalam istana. Nah, itu kan pastinya menyebabkan timbang tindih, di mana mungkin ada yang iri atau bagaimana. Karakter kan tidak pasti kan, dari keluarga kita mungkin itu pasti cocok dari pemimpin, kan belum pasti.
Nah, selain itu, munculnya korupsi, gaya hidup mewah, dan lemahnya kepemimpinan menyebabkan pemerintah menjadi tidak stabil. Kekuasaan khalifah perlahan-lahan dikuasai oleh para wazir dan pejabat militer, sehingga khalifah hanya menjadi simbol belaka. Hal ini sangat bertolak belakang dengan Khulafaur Rasyidin yang memimpin langsung, jujur, dan sederhana. Kemerosotan ekonomi juga berperan besar dalam kehancuran Bani Abbasiyah. Perdagangan menurun akibat konflik internal dan tidak stabilnya wilayah kekuasaan rakyat dibebani pajak tinggi. Sementara para elit hidup dalam kemewahan. Kondisi ini memperbesar kesenjangan sosial dan mempercepat keruntuhan negara. Puncak kehancuran terjadi saat bangsa Mongol menyerbu Baghdad pada tahun 1258 Masehi. Penyerangan ini bukan hanya menghancurkan pusat pemerintahan, tapi juga menghancurkan peradaban ilmu pengetahuan yang telah dibangun. Nah, jadi saat bangsa Mongol itu menyerbu, kan ada beberapa kan Islam ya. Islam itu sebenarnya pandai. Kitab-kitab itu sangat cerdas, kitab-kitab di Islam itu. Tetapi ketika dulu ada penyerbuan ini bangsa Mongol, itu ada banyak sekali kitab-kitab yang telah dibakar. Nah, selanjutnya lemahnya pertahanan negara menunjukkan buruknya manajemen keamanan dan ketidakmampuan negara dalam menjaga kedaulatan. Semua ini menjadi pelajaran berharga bahwa sistem pemerintahan yang jauh dari prinsip amanah, keadilan, dan musyawarah akan membawa kepada kehancuran. Khulafaur Rasyidin telah menunjukkan bahwa kepemimpinan yang sederhana, jujur, dan bertanggung jawab adalah fondasi utama negara yang kuat. Nah, setelah itu saya akan berpikir bahwa apa yang memotivasi saya yaitu adalah rasa tanggung jawab. Setelah itu saya juga pernah ini bukan wawancara saya pribadi, tetapi dengan beberapa teman saya dulu ada tugas turlab waktu mengikuti pengkaderan PMII. Itu dengan tema gali moderasi keagamaan di Kampung Pancasila Gaprang. Cerita sedikit. Di Gaprang, sejumlah kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII yang sedang mengikuti pelatihan kader dasar atau sering disebut PKD melaksanakan kegiatan turun ke lapangan atau turlab ke Kampung Pancasila yang termasuk wilayah desa Gaprang. Nah, kegiatan ini merupakan bagian dari proses pelatihan guna meningkatkan kepedulian sosial dan keterampilan analisis kader melalui pengamatan langsung. Nah, kelompok yang terdiri atas Ubaid, Syahdan, Nanda, dan Arina ini melakukan observasi sosial dan metode wawancara. Mereka menggali informasi dari berbagai narasumber, mulai dari tokoh masyarakat, ketua RT dan RW, kepala dusun, hingga kepala PLTK Desa Gaprang. Nah, wawancara yang dilakukan berfokus pada bagian penerapan moderasi keagamaan di Kampung Pancasila Gaprang yang dikenal sebagai wilayah tempat hidup berdampingan masyarakat dari beragam keyakinan Islam, Kristen, dan Hindu. Para narasumber menyampaikan bahwa nilai-nilai toleransi dan saling menghargai telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari warga. Nah, kami hidup dalam suasana yang rukun, tidak pernah terjadi konflik antar umat beragama, bahkan bila ada perbedaan semua bisa diselesaikan secara damai karena kami sudah terbiasa hidup berdampingan, ungkap Pak Kukuh Herlambang, Kepala PLTK Desa Gaprang. Salah satu simbol kerukunan di Kampung Pancasila adalah Jalan Masgapur, singkatan dari Masjid, Gereja, dan Pura. Di jalan ini, ketiga rumah ibadah tersebut berdiri bersebelahan sebagai wujud nyata toleransi dan saling menghormati antar umat beragama. Tiga rumah ibadah tersebut berdiri berdekatan dengan dan menunjukkan bagaimana masyarakat di sini menjunjung tinggi nilai-nilai kerukunan. Jelas Dr. Ahmad Mansur MHI, tokoh masyarakat Islam sekaligus wakil ketua
3. Setid Al-Muslihun, Blitar. Hal unik lainnya adalah adanya kegiatan tirakatan lintas agama di mana semua pemeluk agama dapat ikut serta dalam kegiatan tersebut tanpa membedakan latar belakang kepercayaan. Walau kegiatan ini dilaksanakan di lingkungan masjid, masyarakat dari agama lain tetap diundang. Masyarakat dari agama lain tetap diundang dan dihormati. PLTK Desa Gaprang menjadikan kegiatan ini sebagai bagian dari praktik moderasi beragama yang nyata. Aksi turlap ini memberikan pengalaman langsung kepada kader PMI untuk memahami nilai-nilai toleransi dan keberagaman yang hidup di tengah masyarakat kampung Pancasila. Dengan pendekatan yang humanis, para kader mampu melihat langsung bagaimana kerukunan antar umat beragama dipraktikkan secara nyata di wilayah Desa Gaprang. Nah, pondasi atau dasaran landasan saya tentang tanggung jawab ini yaitu dengan dalil Al-Quran surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ilal ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idzikum bihi innallaha kana sami'an basira. Artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang baik-baik sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Terus terdapat lagi juga hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Artinya setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian adalah akan meminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Nah, dari sini tadi apa yang dapat saya dari cerita tersebut, apa yang dapat saya ambil yaitu adalah sikap tanggung jawab yang tinggi, bahwa perbedaan itu bukanlah hal atau penyebab dari perpecahan suatu susunan atau negara. Nah, itu saya sempat berpikir, tetapi juga sampai saat ini belum terpecahkan bagaimana cara di desa itu kok bisa rukun itu gimana. Mungkin nanti ada yang bisa menjawab atau memberikan solusi di kolom komentar di bawah ya guys ya. Nah, di situ kan sudah menjadi sebuah contoh bahwa perbedaan itu bisa dijadikan satu, seperti adat tirakatan atau doa bersama. Itu maksudnya tidak semua agama menjadi satu lalu berdoa, enggak ya. Itu waktu tirakatan itu maksudnya doa tiga agama, yaitu di setiap agama-agama yang berbeda itu saling berdoa. Yang Kristen dengan Kristen itu berdoa bersama, yang Hindu dengan Hindu itu doa bersama, yang Islam dengan Islam itu berdoa bersama, tetapi waktunya itu sama-sama. Waktunya sama tetapi tempat dan berdoanya mungkin berbeda. Mungkin itu presentasi dari saya. Apabila ada kritik dan saran bisa komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiru qauli wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.